Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kustiani STMT. Saya adalah dosen dari Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung. Pada kesempatan ini saya akan membuat video mengenai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi dosen. Bidang mata kuliah yang saat ini saya ampu adalah manajemen konstruksi, di mana dalam video ini saya akan menyampaikan bagaimana saya memaparkan materi pembelajaran kepada mahasiswa, kemudian bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa, dan bagaimana cara saya memberikan penilaian sesuai dengan kriteria dan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah tersebut. Metode perkuliahan yang saat ini saya pakai adalah metode pembelajaran secara offline. Untuk menunjang kebutuhan pengajaran, di UBL sendiri sudah terdapat aplikasi UBL Apps yang sangat membantu dosen dan mahasiswa untuk melakukan absensi dan penyimpanan dokumen materi pembelajaran, seperti berikut ini. Deskripsi dari mata kuliah manajemen konstruksi ini, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti bagi mahasiswa Prodi Arsitektur Universitas Bandar Lampung yang membahas tentang konsep manajemen konstruksi bangunan. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan konsep teoritis dan aplikasi praktis pengembangan dan implementasi manajemen konstruksi bangunan. Pada akhir perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis pengembangan ilmu, serta melakukan analisis situasi dan kebutuhan dalam kaitannya dengan proses merancang. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan konsep manajemen konstruksi bangunan dan pada akhirnya mengimplementasikan dalam proses pembelajaran dan praktik untuk kerja nyata. Berikut video pemaparan materi pembelajaran yang saya paparkan melalui metode pembelajaran offline di kelas. Oke ya, sebelum kita mulai, saya absen dulu kehadiran. Ya, mohon maaf, BLX-nya belum bisa terbuka ya, karena ada gangguan wifi juga. Jadi saya absen manual dulu. Ya, Tasya. Sehat, Tasya? Sehat ya. Ibnu, ya, Kafa, Dea, Kamada, Ella, ya, Devi Kamada, Natasha, ya, Ahmada, Anissa, sehat, Anissa, Lutfi, ya, oke. Istilahnya passionnya agak keluar dikit dari arsitektur, gitu ya. Kalau arsitektur kan kadang yang kemarin kita berbicara lebih banyak desain, perancangan dan sebagainya. Nah, sekarang kita belajar ilmu baru lagi ya, yang lebih ke dunia konstruksi. Silahkan masuk ya, ke Google Classroom, nanti saya balikan. Kemudian ya pembelajarannya model kita offline ya, kelas. Ya, kalau perencanaan itu perencanaan desain di awal, terus pelaksanaan itu pengerjaan perencanaan tersebut jadi pelaksanaan nyatanya gitu. Terus pengawasan itu asli kalau pelaksanaannya sudah direncanakan. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang 3 komponen ini akan selalu ada di dalam kita membangun suatu bangunan ya, atau suatu ya perencanaan ya, seperti itu. Sudah ada ya, atur mengelola ya, gampang kan ya. Intinya manajemen itu ya bagaimana kita mengatur atau mengelola suatu kegiatan ya, intinya seperti itu. Manajemen di dalam bidang yang kita pelajari itu lebih banyak ke manajemen konstruksi ya. Kalau misalnya di bisnis, manajemen bisnis, di yang lain manajemen apa, itu sebetulnya sama ya,
kemampuan bagaimana kita mengatur atau mengelola ya suatu kegiatan. Kantor ya, bisa di kantor, bisa di kantor ya, kantor perkantoran ya, nah, dan lain sebagainya ya. Mungkin kedepannya juga tipologi bangunan itu akan berkembang ya, seiring dengan kebutuhan generasi selanjutnya ya. Generasi kalian sudah mulai masuk ke kebutuhan ruang space baru ya, working space ya, terus juga mungkin yang online apa gimana kesimpulannya, coba resumenya apa yang didapat dari mata kuliah hari ini? Yang tadi saya rasa yang pertama kan dijelasin pengertian manajemen konstruksi itu dari sumber daya UMKM itu ada manpower, material, mesin, margin, terus ada 3 beberapa yang jelas dari semua sumber daya itu. Yang pertama ada quality control, terus time control, sama cost control. Lalu secara letak dari manajemen konstruksi itu dari segi biaya, waktu, sama kualitasnya. Lalu di manajemen konstruksi juga ada 2 mata, itu ada manajemen jasa sama manajemen proyek. Dimana manajemen jasa itu yang kayak pengusaha produksi. Lalu untuk manajemen proyek itu lebih kayak pekerjaan fisiknya. Lalu di industri jasa konstruksi itu ada sektor, ada 3 sektor, itu ada konstruksi gedung, konstruksi teknik, sama industri. Terus di proyek konstruksi ada rangkaian stepnya dari perencanaan, organisasian, pelaksanaan, pengawasan. Sudah tadi dijelasin kayak klasifikasi, terus ada sertifikat NPWS. Ya, kurang lebih semuanya sudah disimpulkan ya, sama Pak. Jadi itu nah, mungkin ini sedikit kuis kecil ya, mungkin sebagai tambahan pengetahuan yang harus kalian cari ya, ini ya, buat tugas kelompok ya, 2 orang yang 5 sendiri. Tadi kita kan tadi belajar klasifikasi bidang usaha ya, yang ada di 8 item ini. Nah, ini dipelajari. Nah ini ya, dari mulai konstruksi bangunan gedung sampai penyelesaian bangunan ya, masing-masing kelompok satu aja. Yang misalnya Rafa kelompoknya konstruksi bangunan gedung. Nah sebetulnya pembahasan dari klasifikasi konstruksi bangunan gedung ini apa aja? Misalnya coba Ella bagian bangunan spesialis yang penyelesaian, nah itu apa aja? Nah itu juga bisa kalian search di sini ya, atau misalnya di link lain ya, silahkan ya, sebanyak-banyaknya ya kalian tulis ya seperti biasa ya. Kenapa harus ditulis ya? Kenapa saya harus masih mengadakan metode nulis itu biar nyampe nih ke otak gitu. Ketika kita nulis barang satu kalimat pasti ada yang nempel gitu sih, intinya itu. Jadi lebih baik ditulis saja. Kalau diketik itu kadang cuma copy paste cuma lewat. Lebih baik ditulis. Kalau ditulis kita sambil mikir, nulis itu sambil mikir sedikit gitu ya. Jadi silakan dikerjakan pengelompokannya, silahkan ya diatur aja ya. Ini kan ada 2, 3, 4, 5, 10 ya, 10 kelompok. Nah 2 lagi yaitu bisa dari SKH atau SBU ya. Nah, silahkan ini diatur aja ya, siapa yang misalnya dapat bangunan gedung, siapa yang dapat SKH, siapa yang dapat SBU ya. Nanti kumpulkan ya hari ini aja ya, jadi nggak ada utang buat besok ya. Ya kalau besok ya besok, sekarang jadi tuntas ya. Oke, ada yang mau menanyakan ya? Ini buat besok itu seperti salah satu. Saya tadi bangunan gedung aja satu aja. Ini kan ada 5 kelompok ya, 2 orang kerjain 2 orang ya. Ada lagi ditanyain? Cukup? Oke, kalau cukup
ucapkan terima kasih. Ya, kalau ada salah, mohon maaf. Ya, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini saya buat. Semoga dapat menambah wawasan dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam bidang pengajaran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.